Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه القويم ودعا إلى صراط المستقيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل
hampir di setiap kegiatan khutbah, hampir di setiap ta'lim, kajian yang kita hadiri, kita selalu mendengar satu kalimat yang sangat familiar bagi kita, yang sering kita dengar, akan tetapi banyak di antara kita lupa akan makna dan hakikat daripada kalimat tersebut. Di berbagai ayat Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan satu hal, yaitu yang berkaitan dengan takwa. Ketika khatib berkhutbah juga mengucapkan dan membacakan ayat tersebut, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Kalimat yang sangat familiar bagi kita, akan tetapi banyak di antara kita yang tidak paham apa hakikat daripada takwa tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Takwa ini merupakan suatu amalan yang paling penting dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam ayat-ayat yang lain Allah banyak menjelaskan keutamaan daripada takwa ini. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Keutamaan yang sangat banyak, bahkan memberikan efek positif kepada diri kita. Takwa yang dimaksud di sini, yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi thalatha marat. Nabi ketika ditanya tentang takwa, Nabi mengatakan takwa itu ada di sini. Nabi memberikan isyarat 3 kali ke hatinya. Takwa yang berkaitan dengan hati seorang hamba, bukan sekedar lisannya saja. Takwa secara garis lurus kita artikan kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, mematuhi segala perintah yang Allah tetapkan, baik perintah tersebut perkara ketaatan kepada Allah dalam hal kebaikan atau meninggalkan semua keburukan, meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kami telah berwasiat, memerintahkan kepada orang-orang terdahulu, kepada orang-orang sebelum kalian, kepada orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab suci. Apa yang perintahnya? Yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan kita ini sering sekali kita tidak peduli dengan satu kalimat ini. Sering sekali kita lalai, tidak peduli dengan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Tidak peduli dengan larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk kita. Bahkan banyak di antara kita menganggap sepele perkara ini. Padahal ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, padahal ini berkaitan dengan kunci kesuksesan kita, kunci kemudahan kita. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
maka Allah akan berikan kepadanya makhraja, jalan keluar daripada kesulitan kehidupan seorang hamba tersebut. Kuncinya apa tadi? Takwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, apapun kesulitan kita dalam kehidupan ini, pasti Allah berikan jalan keluar. Kuncinya adalah takwa. Kemudian setelah itu Allah lanjutkan ayat berikutnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hamba tersebut, hamba yang bertakwa tersebut, dari arah yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama terdahulu ketika mereka merasakan kesempitan dalam kehidupan, itu mereka bisa bermuhasabah, mengintrospeksi dirinya. Apa dosa yang telah dia lakukan di hari ini? Apa dosa yang dia telah lakukan di hari sebelumnya? Ketika mereka terlambat saja bangun sholat subuh misalnya, mereka akan introspeksi diri. Mereka akan bermuhasabah, dosa apa saja yang mereka lakukan, karena dosa bisa menyebabkan kesusahan seorang hamba dalam jalan hidup, termasuk dalam menjalankan ibadah. Karena ma'asyiral muslimin, nikmat menjalankan ibadah adalah rezeki yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Banyak di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala jauh daripada kata-kata ini, jauh daripada kata ibadah ini, bahkan menyepelekan ibadah tersebut. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Di ayat sebelumnya Allah katakan yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar setiap kesulitan yang dia miliki. Di ayat berikutnya Allah katakan yaj'al lahu min amrihi yusra. Setelah Allah berikan jalan keluar, Allah mudahkan jalannya. Allah mudahkan semudah-mudahnya jalannya ketika seorang hamba tersebut menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali-wali Allah tersebut adalah orang-orang yang tidak pernah merasa bersedih hati, tidak pernah merasa bimbang, karena mereka memiliki Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah tidak membedakan di antara kita. Tidak membedakan di antara kita, baik yang kaya ataupun yang miskin, baik yang perawakannya baik ataupun indah ataupun tidak, baik yang sempurna tubuhnya ataupun tidak. Akan tetapi yang Allah bedakan di setiap hamba adalah inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya orang yang paling taat, akan tetapi orang yang senantiasa was-was ketika melakukan perbuatan dosa. Tidakkah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam satu riwayat bahwasanya Nabi itu setiap hari meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 70 sampai 100 kali. Padahal seorang
semua dosa-dosanya, akan tetapi dia selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi, merupakan bagian daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita perhatikan dalam kehidupan kita ini, khususnya di negeri kita tercinta ini, banyak kesulitan-kesulitan yang dialami oleh kaum muslimin, baik dari segi materi ataupun musibah-musibah yang datang kepada kita silih berganti. Dan semua yang terjadi ini ada hubungannya dengan ketakwaan seorang hamba, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah katakan dan tegaskan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama' lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka Allah katakan di sini akan kami turunkan rezeki dari langit, dan Allah akan timbulkan rezeki dari bumi. Akan tetapi apa yang terjadi? Banyak di antara kita mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita malah melanggar larangan-larangan Allah, bahkan wal'iyadu billah melanggar larangan-larangan Allah dengan rasa berbangga diri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan ketika seorang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan rasa tenang di hatinya. Allah akan memberikan dan menumbuhkan keimanan di dalam hati seorang hamba tersebut. Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang hamba senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ma'asyiral muslimin, ketenangan itu akan datang kepada seorang hamba tersebut. Perasaan gundah itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kenapa? Karena dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, percaya akan apa yang Allah tetapkan dan sebutkan, baik melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun di dalam Al-Qur'an yang Allah turunkan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara keutamaan seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa, mereka itu berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga. Demikian pula mata air yang senantiasa mengalir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah pentingnya takwa dalam kehidupan kita. Kalimat yang sering kita dengar, sering dilafazkan khatib ataupun ketika kita menghadiri kajian, sering kita mendengar kalimat ini. Bahkan hampir setiap khatib mengucapkannya. Tapi kita jarang mendalami kalimat yang mulia ini. Padahal kalimat yang singkat ini adalah fondasi utama dalam kehidupan kita. Fondasi agar Allah mudahkan semua urusan kita. Fondasi dan kunci kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Fondasi
mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita merupakan hamba yang senantiasa berdosa. Akan tetapi ya ma'asyar muslimin, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang hamba-hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan dosa yang ada dalam diri kita sering kalimat yang terlafazkan dari lisan kita karena merasa kita berdosa. Saya tidak pantas ke masjid, saya tidak pantas membaca Al-Quran, saya ingin membersihkan diri dulu. Allah tidak menginginkan hal yang seperti ini. Allah menginginkan kesungguhan kita, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa ketika kita melakukan dosa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menunggu diri kita pantas, tapi kita yang memantaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah istiqamahkan kita di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ati hudur al-jum'ati wal jama'ah wa'lamu أن الله أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم عبد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاة